Shalom, hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Kristus. Bersama Gracia Hope Compassion channel GHCC di channel YouTube ini, saudara kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca kitab suci, dan kami mau menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan dari Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 21 hingga 29. Firman Tuhan berkata tentang Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menerangkan tentang dirinya sendiri. Sebab tidak ada satupun manusia yang mengenal dia sebagaimana dia mengenal dirinya sendiri oleh karena perintah dari Bapa. Sebab Yesus bukan datang dari dunia ini. Dia datang dari atas, bukan datang dari bawah. Tapi manusia datang dari bawah dan mereka dikuasai dan diikat oleh dosa. Sebab itu mereka tidak mengerti tentang perkara-perkara rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya adalah percaya. Kalau kita percaya, kita akan dimerdekakan. Kalau kita percaya, kita akan melihat kebenaran. Kalau kita percaya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dan kita akan mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia daging, oleh manusia jasmani. Saudaraku yang diberkati, orang-orang Yahudi hanya mengenal satu ibadah yang mereka mempersembahkan di bait suci. Tapi mereka tidak percaya kepada Dia yang datang jauh lebih mulia dari setiap nabi-nabi yang pernah diutus ke dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus bukan nabi, Yesus bukan sekedar yang mereka sebut sebagai guru, tapi dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Dan oleh karena orang yang percaya, orang yang mengenal dia, mereka lah yang akan mengalami kemerdekaan. Yesus ada di dunia ini sebagai juru selamat. Tetapi ratusan tahun kemudian, sekitar 500 sampai 600 tahun kemudian, ada orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran tentang dia sebagai juru selamat. Bahwa Yesus bukanlah jalan kebenaran. Dan ini membuat begitu banyak umat yang tersesat, yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebabnya saudara, gereja tidak boleh gagal di dalam memberitakan Injil. Sebab jikalau gereja gagal dalam memberitakan Injil, akan muncul ajaran-ajaran lain yang akan mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Yesus tidak datang dari surga. Karena gereja stagnasi, maka akan menyebar kebenaran-kebenaran yang lain sehingga saudara tahu di dunia ini kita menjadi aliran-aliran kepercayaan yang tidak mempercayai Yesus dan ada yang mempercayai Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dia datang bukan dari dunia ini, dia datang dari atas. Tapi orang yang mengenal dia orang yang menerima dia akan mengenal dia. Orang yang tidak menerima dia tidak akan mengenal dia, saudara. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-24 berkata begini, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa akulah Mesias, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ayat ke-28, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu. Saudara, ketika Yesus ditinggikan, Yesus mati di kayu salib, Yesus dimuliakan, barulah dunia akan mengetahui, oh benar apa yang dikatakannya, bahwa dia adalah Yesus selamat. Bahwa akulah dia, bahwa Yesuslah Mesias, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudaraku yang diberkati, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 8 ayat 30 hingga 36 firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara, perkataan Tuhan adalah kekal, perkataan yang ilahi, perkataan yang dipenuhi dengan kekuatan roh. Sebabnya barang siapa yang mendengar, mereka akan mengetahui tentang kebenaran yang memerdekakan itu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang Yahudi begitu bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan dengan angkuhnya mereka berkata, kami bukan hamba dari siapapun. Dan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mereka mengatakan, mereka bukan hamba. Yesus berkata, ya memang kalian bukan hamba. Tapi orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Dengan kata lain, kalau kamu berkata bahwa kamu adalah anak-anak Abraham, kamu bukan hamba dari siapapun. Tetapi karena kamu tetap berbuat dosa, sesungguhnya kamu diperhamba oleh dosa. Kamulah hamba dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kristus, sekalipun orang-orang Yahudi itu bermegang oleh karena mereka adalah keturunan Abraham, tetapi karena dosa menguasai kehidupan mereka, maka mereka menjadi hamba dosa. Dan hamba dosa tidak tinggal di dalam kebenaran. Tapi orang yang tinggal di dalam Kristus, mereka benar-benar merdeka. Kebenaran ini yang Yesus sampaikan adalah firman. Kebenaran yang disampaikan lewat firman adalah roh dan kehidupan. Sehingga setelah Yesus berkata-kata, menjelaskan kepada mereka, banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang yang percaya kepadanya mengalami kelepasan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 32, jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan hidup. Saudara, jangan main-main dengan iman. Jangan main-main dengan kepercayaan. Jangan main-main dengan kerinduan kita untuk terus mengenal Tuhan. Karena di dalam kerinduan kita untuk terus mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, di situ saudara akan mengalami kelepasan demi kelepasan. Selubung rohani itu semakin disingkapkan. Saudara yang diberkati, di dalam kitab Ayub 42 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub ketika dia mengalami cobaan, dia juga melawan Tuhan dengan berargumentasi pada sahabat-sahabatnya Elifaz, Bildad, dan Elihu, saudaraku yang diberkati, karena dia belum mengetahui kebenaran. Tetapi ketika Bapa berkata-kata kepada dia kemudian mengakui bahwa dia sesungguhnya tidak mengenal Tuhan.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi ketika matanya sendiri memandang engkau, memandang Tuhan, maka disitulah dia mulai mengenal Bapa. Kebenaran yang engkau ketahui itulah yang akan memerdekakan. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan berkata, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika Ayub mengakui tentang kebenaran yang dia terima dari Bapa Yahweh, maka dia mengalami kelepasan. Bapa pun kemudian mengampuni dan memberkati dia 7 kali lipat, saudara. Dan dia kembali menjadi orang yang sangat kaya, sangat diberkati, sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita merasa kita tahu tentang firman, terkadang kita merasa tahu tentang kebenaran, tapi sesungguhnya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita tidak mengetahui kebenaran. Dan kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kita tidak merdeka, saudara. Kita tersesat. Tapi jikalau kebenaran itu ada di dalam diri kita, maka itu akan memerdekakan kita. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid. Saudara, menjadi murid kalau kita tetap tinggal di dalam firman. Menjadi murid kalau kita tetap tinggal di dalam firman, dikuasai oleh firman, dan firman itulah yang memerdekakan kita. Sedangkan hamba, firman Tuhan katakan, kalau kita dikuasai dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Kalau kita menerima firman, kita dimerdekakan dari dosa. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dan kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Saudara, jangan cuma sekedar menjadi hambanya Tuhan, hambanya Tuhan. Kalau kita tinggal dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Kalau kita menerima kebenaran, kita dimerdekakan, kita menjadi hambanya Tuhan. Tetapi ingat, hamba Tuhan tidak tetap tinggal di dalam rumah. Artinya apa? Karena di dalam Alkitab, kalau doulos, mereka itu diberi kebebasan untuk ketika 7 tahun mereka mengabdi sebagai hamba, mereka diberikan kebebasan untuk bisa meninggalkan rumah itu atau tetap tinggal di dalam rumah itu. Tapi kalau mereka berkata, aku tidak mau meninggalkan majikanku, aku ingin tetap ada di sini. Kemudian saya ingin terus mengabdi kepada Tuanku. Disitulah kedudukannya menjadi bukan sekedar budak tetapi menjadi hamba. Kemudian dia menjadi bagian dari majikannya itu. Itulah sebagai anak yang tetap tinggal di dalam rumah. Mengapa saudara? Karena dia bukan lagi sebagai seorang hamba yang menjadi pesuruh-pesuruh yang melakukan apa yang dilakukan majikannya. Tetapi dengan penuh kerelaan dia mau tetap tinggal di dalam rumah itu. Menjadi bagian di dalam rumah itu. Itulah kemerdekaan kita untuk mengambil keputusan. Bukan lagi diperhamba, tetapi menjadi anak. Bagian dari tanggung jawab yang kita mau. Apa yang Bapak ingin lakukan, anak pun ingin melakukan. Anak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah karena dia diberi kebebasan. Kamu mau diperhamba oleh majikanmu atau kamu ingin keluar untuk menjadi bebas. Tapi orang yang mau diperhamba oleh kasih karunia Tuhan, dia mau tetap tinggal di dalam rumah sebagai anak yang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, pengikut Bapaknya, maka itulah anak-anak kerajaan. Nah, saudaraku yang diberkati, hanya dari kata orang saja Ayub mendengar tentang Yahweh, tetapi sekali dia mengenal Tuhan dari apa yang dia alami, pengalaman pribadinya, maka dia kemudian mengenal Tuhan. Dan kemerdekaan itu dia dapatkan oleh karena kebenaran yang memerdekakan dia. Saudara, perenungan pada pagi hari ini kita membaca 3 status, yaitu yang pertama murid, yang kedua hamba, yang ketiga anak. Anak itu ketika murid itu yaitu orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman dan dia tidak mau keluar dari firman karena pengajaran itu selalu ada di dalam dirinya. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah sekalipun dia diberikan hak untuk ada di dalam rumah, tetapi dia berperilaku sebagai pesuruh. Dia berperilaku sesuai dengan kehendak majikan, kehendak tuannya. Nah, kalau dia diperhamba oleh dosa, dia menjadi hamba dosa. Tapi kalau dia diperhamba oleh kebenaran, dia menjadi hamba kebenaran yang memerintah dia. Tetapi ingat, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Tapi kalau engkau mengambil bagian dengan status sebagai anak, maka saudara tinggal di dalam rumah. Saudara tetaplah tinggal di dalam firman,
Jangan mau engkau diperhamba oleh dosa, tapi hendaklah engkau dimerdekakan oleh kebenaran, sehingga engkau tidak lagi disebut sebagai hamba, melainkan sebagai anak yang tinggal di dalam Dia. Seorang anak, kalau dia sudah melewati akil balik, maka dia akan menerima hak warisan. Saudaraku yang diberkati, kebenaran yang engkau ketahui itu akan memerdekakan engkau. Dan orang-orang yang merdeka, mereka akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Mereka diselamatkan. Dan saudara, orang yang lebih daripada pemenang, maka Allah di kita. Saudaraku yang diberkati, marilah kita percaya menjadi murid bukan sekedar hamba, tetapi sampai level kita sebagai status anak, dan anak yang dewasa menjadi sahabat Bapaknya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa kekal Raja Damai, biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tetap tinggal di dalam firman sampai firman itu dimerdekakan, dan kemerdekaan yang Kau berikan membuat kami terlepas dari hamba dosa. Kami dimerdekakan dari dosa. Kami tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Tapi hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Kami rindu, kami hidup sebagai anak-anak kerajaan. Barang siapa percaya, dia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan level inilah level sebagai anak. Anak yang dewasa adalah sahabat dari bapaknya. Anak yang dewasa mengerti kehendak bapaknya. Dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak bapaknya. Dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan, dengan tulus hati. Sehingga Bapa dimuliakan di dalam setiap pekerjaan anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan hamba berdoa mengangkat tangan. Biarlah berkat kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus menjadi bagian kami. Kami mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Kami percaya, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Aku diberkati, aku dipulihkan, aku dimerdekakan. Lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kata, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat beraktivitas, saudaraku. God bless.